Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia dari kelas 11 MIPA 3. Sebelumnya maaf terlalu bisik karena saya rumahnya dekat jalan raya. Di sini saya akan sedikit menerangkan atau mengulas sedikit tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia yaitu setelah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Indonesia, Jepang mulai menanamkan sistem penjajahan menggunakan sistem yang menggantikan pemerintahan Hindia Belanda. Penyerahan kekuasaan ini menandakan Belanda Hindia yang tidak lebih dari mencari keuntungan saja di daerah penjajahannya, sedangkan pertahanannya sama sekali tidak diperhatikan, sehingga Hindia Belanda pun kalah dari Jepang. Namun, kemenangan Jepang itu tidak secara fisik saja karena keunggulan militer dan teknologinya sangat baik, tetapi di balik itu sebenarnya terdapat dorongan bangsa Indonesia sendiri yang besar terhadap penjajahan Belanda, apalagi Jepang menggunakan propaganda yang mampu menembus kebencian terhadap kolonialisme pada umumnya. Jadi, bangsa Indonesia itu banyak memberikan dorongan kepada bangsa Jepang untuk memberikan motivasi untuk melawan Hindia Belanda untuk keluar dari Indonesia. Dari singkat cerita, Jepang masuk ke Indonesia dimulai dari kota Tarakan, Kalimantan Timur pada tahun 1942. Kemudian pada saat kekalahan Jepang atas sekutu, Jepang memberikan janji kepada bangsa Indonesia yaitu agar memberikan janji ke Indonesia yaitu untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia agar menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Kemudian Jepang pun membentuk sebuah lembaga yaitu BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi, Jepang pun kehilangan kendali di Indonesia, yaitu pada saat Ir Soekarno membaca proklamasi pada tahun 17 Agustus 1945. Alasan utama Jepang masuk ke Indonesia yaitu Jepang datang ke Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Diperkirakan persediaan minyak di Indonesia dapat mencakupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik melawan Hindia. Diawali kedatangan pun, Jepang memutarkan lagu Indonesia Raya setiap lewat radio. Bendera merah putih juga dikibarkan oleh Jepang di samping bendera Jepang. Jepang menggenakan diri sebagai saudara tua bangsa Indonesia karena sama-sama di benua Asia. Itulah sedikit saya mengulas materi dari masuknya Jepang ke Indonesia. Kesimpulannya, masuknya Jepang ke Indonesia itu memberikan dampak positif dan negatif. Yaitu dampak positifnya Indonesia terlepas dari bayang-bayang Hindia Belanda, tetapi dampak negatifnya yaitu Indonesia kan mempunyai pertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri. Oleh karena itu, dampak negatifnya yaitu habisnya bahan logistik dan bahan industri seperti minyak bumi dan timah aluminium yang ada di Indonesia karena Jepang sama saja seperti Hindia Belanda, yaitu mencari keuntungan saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.